Iya, itu Lisa Mina Priscilia apa bukan bareng sana sama teman. Iya, Ubud Virgin Villa Bali. Ubud Virgin Ubud Virgin Villa Bali. Oke. Kamu itu pemandangan. Oke, ini punya pemandangan kayak begitu. Lihat ini. So beautiful. Oke, jadi kamu lihat sebelumnya ini matahari panas terik. Matahari bagus banget. Bisa berjemur coklat, guys. Halo sahabat energi, love and life. Hari ini saya dengan Dina ada kedatangan tamu yang paling spesial buat kamu semua. Kamu tahu kenapa? Dan ini dia. Tada! I'm feeling good with you here right beside me. I'm feeling fine when you hold me, I smile. I need to know. Perkenalkan, nama saya Liza Mina Priscilia Papona Pransano, biasa dipanggil Lisa. Saya di Bali sudah hampir 2 tahun lebih. Wow. Ambil jurusan teologi di Universitas Sekolah Tinggi Teologi Johannes Calvin di Bali, khususnya di daerah Kerobokan, Kuta Utara. Anak-anak kita dong, anak kerobokan. Wow, ini apa nih? You know guys, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit tentang kekurangan dan kelebihan selama proses kuliah di Bali, apalagi sebagai mahasiswa Papua ya. Iya. Suka duka atau apa? Senangnya tidak di Bali, kekurangan dan tidaknya di Bali. Kalau Senang pasti senang. di Bali karena bisa belajar dengan suasana baru, punya banyak teman baru, khususnya ya bisa belajar untuk mandiri, Terus nice. terus fokus juga untuk kuliah, mengurangi biaya, sebenarnya mengurangi biaya beban orang tua karena khususnya kampus yang saya ambil kan biayanya lumayan murah. Mantap. Kekurangan atau apa dukanya di sini mungkin jauh dari orang tua, kadang rindu masakan mama Yoi, khususnya. sama. Jangan menangis, tahan. Apalagi pada saat sakit itu pasti langsung terbayang Rindu mama langsung dar. karena nggak ada yang perhatikan kan di sini. Aduh, Dina mau menangis. Tahan, sabar. Terus yang paling penting kekurangan di sini tuh apalagi kalau pada saat tanggal-tanggal tua. Sama. Iya. Saya pernah mengalami hal itu juga. Makannya itu benar-benar harus membatasi diri, bisa aja makan nasi dan kecap, kadang nasi dengan Garam. mie goreng doang. tapi- jalani dengan rasa syukur lah. Tapi saya tidak potong. Saya dulu kuliah di Jakarta tuh sama makan itu apa Senin Kamis. Satu minggu Luar Senin biasa. Kamis. Pantas. Nasi dengan ini apa? Ikan garam kosong. dulu. Itulah duka dan sukanya di Bali. Oke. Baru Sista selama kuliah di Bali nih mungkin ada kayak seperti sistem rasis atau diskriminasi di situ. Kalau rasis sih tidak ada ya. Mungkin kadang orang Good. berpikir kita diolok-olok atau dimain-main itu bagian dari rasis, tapi kalau dari saya pribadi sih itu hanya sebagai guyonan. Cakep nih. Untuk mengasah kita punya mental juga, Yoi. belajar untuk apa? Tidak terlalu negatif thinking dengan perkataan orang sih. Sip, setuju. Exactly, itu that's point ya toh. Wow, I love you. Jadi I love you. kadang orang bilang, si rambut keriting, begini. Lebih bawa santai sih, lebih banyak mereka kayak proud, bangga ada orang Papua. Kadang juga dibilang, wih dari Papua pasti kaya. Bisa berusaha Yes, untuk kaya. Iya, kayak hati. Yoi dar. berusaha untuk menjelaskan bahwa kami sih bukan kaya dari materi, tapi kaya akan hati, baik, care dengan orang lain. Itu perbedaan orang That's Papua. right. Yoi. Jadi begitu. Sip. Terus kalau misal ini kan kalau bilang 2 tahun itu termasuk hal yang lama ya. Jarang lama sekali. Terus selama beradaptasi di sini apa yang Sista dapat dari masyarakat Bali sendiri? Karena masyarakat Bali kan kayak terkesan humble begitu, dari Sista sendiri seperti apa? Jujur selama 2 tahun di tengah-tengah masyarakat Bali di sini mereka sangat welcome ya. Thank you. Apa? Sebali jadi saya bilang thank you. Jadi orang Bali saja. Dan kebetulan di tempat tinggal saya sendiri kan pemilik homestay atau kos-kosan itu orang Bali asli. Dan di situ saya diperlakukan bukan sebagai tamu atau sebagai apa kayak
Orang-orang yang kos-kosan biasa tetapi kayak anak sendiri dijaga, Cakep tuh. diperhatikan. Cakep tuh. Sangat. Jadi orang-orang Bali sih orangnya paling welcome gitu dan paling suka ketenangan tentunya. Ya itu rata-rata kita semua mengalami hal yang sama ya, tentang kayak macam tinggal di satu tempat begitu ya. Tapi yang that's point ini kalau orang Bali itu kayak terkesan ramah, humble. Mereka menerima sisi dan mereka tidak terlalu yang kayak negative thinking toh. Nggak suka rasis juga. Iya, tidak rasis juga. Terus bagaimana dengan apa namanya apa namanya baby? Apa yang biasa kok baby bilang? Apa? Saya kan bingung tuh mulai serius. Oke, jadi sekarang ini pembahasan mulai sedikit menurun karena sudah bingung mau bahas apa ini. Tapi that's point like I want to know about apa harapan Sista terhadap teman-teman Papua yang mereka akan melanjutkan pendidikan khususnya di daerah Bali. Apa yang Sista harapkan atau ingin sampaikan sesuatu? Khusus buat teman-teman Papua yang ingin menempuh pendidikan di Bali, pertama sih tentunya finansial. Keuangan itu penting, bukan berarti banyak uang terus bisa bebas saja gitu, tidak. Atur keuangan juga harus perlu di Bali karena biaya hidup kadang tinggi, kadang juga stabil, tergantung bagaimana kita gaya hidup sendiri sih. Terus kalau soal pendidikan di Bali ini sangat aktivitasnya sangat luar biasa baik, the best lah. Setuju. Terus biaya hidup atau apa sosial di sini di Bali sendiri sangat baik buat orang-orang Papua khususnya. Intinya kita sebagai anak-anak Papua jaga sikap, jaga kita punya nama baik di Bali sendiri, dan di Bali sih welcome sih sama siapapun, apalagi kalau orang-orang yang berbeda secara fisik dari mereka tuh mereka sangat welcome, kadang tidak suka menjudge atau menghakimi seperti begitu. Oke. Pandang kita saja yang kadang salah. Setuju. Dina mau tambah? Iya, kayaknya begitu. Oke, kayaknya begitu. Kayaknya ada pertanyaan. Kan Bali terkenal dengan kayak pariwisata. Iya. Oh, karena kebetulan pariwisata. Gitu. Jadi menurut kau bagaimana dengan kayak orang-orang yang datang dengan kayak turis-turis, pokoknya turis dari mana saja yang datang untuk berliburan atau ya menikmati Bali ini, kan orang-orang orang-orang datang ke sini untuk itu, tong dua juga. Dan ya dulu harus sekolah di sini tapi jadi. Menyesal. Oke. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang sekolah dengan ini wisata-wisata nih, bagaimana kok ini kayak dong lebih fokus ke ininya, sekolahnya atau bagaimana begitu, atau kau sendiri itu bagaimana merasakannya kok ada di dunia wisata begini, Kalau dunia wisata yang ada di Indonesia gitu. Sejauh yang saya lihat sih kalau anak-anak Papua sih kebanyakan kalau ke Bali pasti yang pertama tuh refreshing, pasti jalan keliling tempat-tempat wisata, berfotoria. Tidak jarang juga sih mereka kayak lebih menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang unfaedah atau yang tidak terlalu berdampak baik, tapi tidak semua anak-anak Papua sih. Intinya bagaimana kita bisa mengontrol kita sendiri untuk tidak terlalu terpengaruh dengan perkembangan zaman, itu aja sih. Karena ya kita tahu wisata juga bagian dari bagaimana kita bisa mengekspor sesuatu dari satu daerah. Bicara-bicara saya juga bagian pariwisata dulu. Masalahnya tentu ini semua anak-anak pariwisata, yang satu ini pariwisata tetap STP tapi pindah ke SDT. dari pariwisata masuk ke teologi ya. Jadi kan terkenal di sini tuh STT Bali. STP. Maksud STT guys. Iya. Oke, jadi kau sendiri nih kayak kau biasa kayak kau lebih fokus di kos kah, kau liburan kah? Ini baru satu kali kau datang. Itu sudah baru pertama kali selama 2 tahun. Selama saya ke tempat-tempat wisata sih kebanyakan ke pantai karena itu kan yang paling murah meriah lah.
kayak berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai daerah, Yeah, kan, I think berbagai so. negara. Mhm. Itu yang jadi satu hal yang kayak pengalaman pribadi buat saya sendiri sih. Wis cakep. Jadi kalau ke tempat-tempat wisata tuh bukan bagian dari hanya apa Bersenang-senang iseng-iseng, tapi bagian dari apa po- nih? apa rekreasi dari kamu punya kampus. Iya, meluangkan waktu luang untuk sesuatu karena stres dengan pendidikan juga kuliah. Iya, itu ada penting. refreshing itu perlulah sedikit-sedikit. saya pikir tidak hanya meluangkan tapi itu juga belajar di sana. Kayak banyak ketemu orang terus cerita-cerita tuh. Mungkin cerita omong kosong itu kan tidak masuk akal tapi tanya hey you are product gitu. Lanjut satu kali kan saya itu pantai apa nih Batu Bolong. Di situ ketemu dengan cewek dari Spanyol. Oh, sudah. Kenalan, terus omong-omong Spanyol, tanya, liburan kan di sana. Jadi luar biasa bisa dapat teman-teman baru, pengalaman baru dengan orang baru. Yes. Baru kan kok kayak kok bilang kok hanya ke pantai saja begitu. Terus kok kayak tidak pergi kayak banyak tempat-tempat wisata yang kayak saya nih tuh hari saya di sana tapi saya kayak mau ingin kesini kayak ke Bali terus saya mau ingin kesini dan saya punya kayak poin yang waktu dulu saya mau sekolah di Bali tuh karena di wisata tuh bagus jadi kayak ini spesial bisa belajar banyak wisata dan saya juga bisa ke tempat itu. Kok Pak kayak kok datang ke Bali nih poinnya tuh untuk kamu itu Ya itu salah satu alasan juga sebenarnya. Kalau ke Bali sih satu alasannya sih sebenarnya karena biaya hidup di Bali tidak terlalu tinggi kayak di Papua ya. Iya sih. Biaya hidupnya tidak terlalu tinggi terus apa karena itu apa tuntunan pendidikan itu yang paling penting sebenarnya ke Bali. Cuman kalau ke tempat-tempat wisata itu cuman hanya bagian dari hiburan. Saya mau minta sedikit bandingan pariwisata yang ada di Bali dengan pariwisata yang di Papua. Perbedaannya apa atau mungkin bagaimana begitu kalau yang saya tahu Sista? Kalau yang saya lihat wisata yang membedakan antara Bali dengan Papua mungkin perbedaannya karena Bali kayak mengeksplor tempat-tempat wisatanya itu dengan kreativitas tradisional paling banyak, apalagi pakai budaya mereka dengan adat istiadat yang masih mereka pegang. Kalau di Papua sekarang kita lihat kan adat istiadatnya ada tapi sudah kayak tercampur begitu sejauh yang saya lihat. Betul. Iya, jarang ada anak-anak muda yang kayak masih mempertahankan budaya mereka. Kebanyakan tuh kayak anak-anak Papua tapi lebih banyak pendatang. Itu yang jadi persoalan buat masyarakat di Papua gitu. Terus karena mau berkembang susahnya karena banyak pemahaman karena tidak merasa bahwa tidak akan berkembang. Terus SDM-nya juga kurang diasah. Jadi kebanyakan itu yang bikin setengah mati sih karena juga pemerintahnya juga yang sangat care begitu. Oke, tentang pariwisata ya. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum ada satu sesi terakhir. Saya mau tanya, Sista Lisa kan sudah 2 tahun artinya tinggal berapa tahun lagi lulus? Apa yang Lisa ingin buat untuk Papua setelah lulus? Kok saya ingin menangis ya kalau ditanya pertanyaan itu. Jujur awalnya sih mau ambil ini kan pariwisata, cuman karena pada saat kesini kampusnya sudah tutup, nyasar di STT, tapi ya merasa juga itu sebuah panggilan yang ingin saya berikan mungkin tidak banyak ya. Dari jurusan yang saya bawa, pendidikan yang saya ambil, saya ingin kalau Tuhan kehendaki ketika balik ke Papua, yang ingin saya lakukan adalah memberikan ilmu yang saya miliki khususnya dalam bidang teologi ya, secara rohani buat anak-anak muda, anak-anak kecil generasi, karena yang kita tahu bahwa anak-anak Papua kebanyakan di sana ya hidupnya dalam hal-hal negatif itu banyak, apalagi di daerah saya, di kompleks saya di Jayapura sendiri itu banyak, minta maaf dalam tanda kutip, anak-anak yang suka pakai ganja, aibon. Itu yang buat saya sedih sih melihat hal-hal seperti itu. Setidaknya kehadiran saya bisa mendidik mereka dengan pengetahuan yang saya punya, terus dengan bahasa sedikit bahasa asing yang saya pelajari juga saya bagi buat mereka, bukan harus dibayar tapi secara gratis begitu. Niat saya sih ingin membangun sekolah-sekolah yang tidak harus formal gitu, tapi setidaknya bisa membangun generasi muda. Ada sesuatu yang dibuat untuk Papua ya toh. Kalau saya dari saya untuk ya Sista, semoga ilmu yang dipelajari di sini menjadi salah satu terang untuk Papua
beberapa tahun ke depan. Amin, amin. Untuk dari Sista Dina, sayangku, I love you, cinta mati, tenaga dalam, luar angkasa. Luar angkasa. All the best for you, Lisa. Haleluya. Thank you Dina, thank you Alfons. Jangan bikin saya menangis semua. Oke, jangan nangis deh, dia menangis ter. Oke. Oke, sekarang kita ciri-ciri aja ya. Kita mau foto-foto kayak Oke, dan saya mau bilang terima kasih buat Sista Lisa yang sudah mau bergabung di Sista Dina. dengan saya punya My Top, punya YouTube channel My Love. You okay? And then sebelum kita berakhiri, orang tiga sampaikan bahwa tetap selama masa pandemik buat teman-teman semua untuk tetap Cantik. Jaga protokol kesehatan. Cantik. Tetap cantik. yang serius Jaga protokol kesehatan. pakai masker. Iya, patuhi. Dan satu- satu lagi jangan lupa vaksin itu bagus. Oke, tahun tiga di sini, tahun tiga di sini tidak pakai masker karena kebetulan Tahun 3 vaksin. Tahun tiga Tahun 3 vaksin. baru selesai olahraga. baru selesai olahraga dan tolong langsung Dan take tempatnya video. tidak ramai kan. Tempatnya tidak ramai, cuma tahun tiga saja yang ada di sini sama yang penjaga. Oke, Yang intinya tahun 3 vaksin. begitu. Siap. Oke, sahabat energi, love and life. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Cium jauh. Wah.